Kemudian selain sambungan pelaksanaan melintang, ada juga sambungan pelaksanaan memanjang. Jadi umumnya dilakukan dengan cara penguncian sebelum penghamparan plat beton di sebelahnya. Permukaan sambungan pelaksanaan harus dicat dengan aspal atau kapur tembok ketika terjadinya ikatan beton yang lama dengan yang baru. Jadi sambungan memanjang ini berupa lidah alur. Nah, ini untuk pemilihan sambungan pelaksanaan memanjang ini harus dilakukan dengan hati-hati. Jadi bagian atas dari plat di atas lidah alur seringkali mengalami kerusakan akibat geser. Jadi untuk agar tidak mengalami kerusakan akibat geser, maka disarankan bahwa sambungan yang lidah alur tidak digunakan bila tebal plat lebih kecil dari 25 cm. Untuk sambungan pelaksanaan memanjang, sambungan ini perlu bergeser sekitar 10-40 cm dari sambungan pelaksanaan memanjang pada plat betonnya untuk mencegah retak refleksi. Kemudian untuk jenis sambungan yang terakhir yaitu sambungan muai atau expansion joint. Di mana sambungan muai atau expansion joint ini sambungan terletak pada lokasi spesifik yang mungkin perkerasan memuai tanpa merusak struktur sebelahnya atau merusak perkerasan itu sendiri. Umumnya digunakan pada daerah yang dekat dengan kepala atau abutmen jembatan dan utilitas yang tertanam di jalan. Jadi pada lokasi jembatan, sambungan muai ini sangat penting sebab perkerasan mengalami pemuaian bisa menimbulkan gaya dan kerusakan pada bagian atas jembatan serta kepala jembatan itu sendiri atau abutmennya. Jadi perancangan dan pemeliharaan sambungan susut yang baik sebenarnya bisa menghilangkan keperluan sambungan muai ini, kecuali pada objek seperti struktur atau jembatan yang telah dijelaskan. Ketika sambungan muai digunakan, perkerasan bergerak mendekati sambungan muai dalam waktu beberapa tahun. Hal ini menyebabkan beberapa sambungan susut yang berdekatan akan terbuka dan merusak lapisan penutup dan agregat interlocknya. Untuk lebar dari sambungan muai ini umumnya mulai dari 19 mm atau bisa juga lebih. Untuk pemasangannya, jarak pemasangannya itu 19 mm hingga 25 mm di bawah permukaan platnya ini. Untuk memberikan tempat pemasangan lapisan penutup atau joint sealant-nya. Ya, jadi untuk pada expansion joint ini, di bagian sambungan ini diletakkan bagian bahan penutup atau joint sealant. Nah, joint sealant ini dapat berupa aspal ataupun lapisan penutup lainnya. Setiap ruji pada sambungan muai dilengkapi dengan penutup pada satu ujungnya yang memberikan ruang pada plat untuk mengakomodir pergerakan ruji. Jadi salah satu ujungnya seperti gambar tampilkan ini, yaitu merupakan pelindung dari muai tersebut. Ini dia dilapisi pelumas. Nah, jadi di ujungnya ini dilubangi melebihi sambungannya ini agar pada saat terjadi muai, betonnya ini dapat bergerak dengan lancar dan tidak mengganggu dari sambungannya itu sendiri. Jadi pada saat memuai maka betonnya akan mendekati sambungannya, kemudian jika berhenti memuai maka akan menjauhi dari sambungan muainya itu sendiri. Sekian untuk pertemuan kali ini yang telah dibahas mengenai karakteristik dari perasan kaku. Jika terdapat hal yang belum jelas, silakan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.